Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan pecinta Sobat Baru. Hari ini kita kedatangan malam ini kita kedatangan tamu, orang jauh, Ya, Pak. penjaga pojok baca Pojok digital baca digital. di depan Masjid Taqwa, Bang. Masjid Taqwa, antara Masjid Taqwa dan Taman Merdeka Kota Metro. Nah, ini penjaganya, penunggu Pocadi, pojok baca digital. Malam ini kita akan ngobrolin bacaan Boban, yang salah satu program Kampung Buku Metro, Rumah Pustaka khususnya, yang memang dari dulu kita rencanakan teratur, tapi memang kita nggak biasa hidup dalam siklus yang teratur. Iya, betul. Jadi akhirnya acak-acakan. Kita akan ngobrolin bacaan tulisan Junaid Mubin, Kecerdasan Matematis. Saya belum baca buku ini karena saya juga lagi keterbatasan anggaran belanja buku. Buku ini terbit tahun 2022 Agustus, cetakan pertamanya. Buku terjemahan ya, Terjemahan, Bang. dari Mathematical Intelligence. Jadi Aprian, tamu kita kali ini yang penunggu Pak Aprian Arya Saputra, itu yang sudah menuntaskan buku ini, hampir selesai, sudah ada di 327 halaman yang sudah dibaca. Nah, paling tidak salah satu cara kita memuliakan buku selain membacanya adalah mendiskusikannya, kemudian menyebarkan isinya agar orang lain juga ikut terpapar virus membaca. Amin. Mudah-mudahan harapan seperti itu. Nah, saya pikir Aprian bisa memulai cerita kenapa akhirnya tertarik untuk membaca buku ini, tergerak untuk membelinya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan, apa aja isi buku ini yang menarik, yang bisa mendorong manusia agar lebih manusiawi. Kok gitu ya? Agar lebih menyukai bukunya atau tertarik juga untuk membaca buku ini. Silahkan. Ya, diceritakan kronologis dulu kan, ya, biar kayak lebih update kan. Iya. Kenapa sampai Anda melakukan tindakan kriminal membeli buku ini? Silakan begitu aja. Mungkin sebagian wilayah di dunia yang luas ini, Bang, mungkin membeli buku itu kan ya tadi itu ya, sampai tertarik membeli buku gitu kan. Mungkin aku cuman contoh bagian kecilnya aja. Dan nanti nggak murah ya? 100-an lebih nih kayaknya. Enggak, Bang. Enggak. Murah, Bang. Enggak, ini murah dapat ya? diskon, Bang. Oh, dapat diskon. Berapa harganya? Bocoran harga. Bocoran harganya aku jadi pertama order itu 2, Bang. Bukunya Agustin Fontes yang Creative Spark, terbitan Globalindo 2018. Sama ini 2 itu dapat 126.000, Bang. Nah, kenapa tertarik ini gitu kan? Pertama kan beli itu, Bang. Pertama udah masukin ke troli dulu ya, yang Creative Spark punyanya Agustin. Terus ngeliat ini gitu kan, kecerdasan matematis gitu kan. Kalau ini terbitan? Ini terbitan alfabet, Bang. Jadi
tak belilah dua-duanya gitu. Oh ternyata ada keterkaitan bang. Oh, Ada keterkaitan. Oh menarik juga itu. Creative Spark terus kecerdasan matematis hari ini gitu kan. Ya walaupun aku bukan seorang yang fokus terhadap sains gitu bang ya. Kalau nyebut diri mendeklar diri sebagai saintis kan, wah angkuh banget gitu kan. suka sains. Ya, lagi suka aja bang, lagi suka. Di bukunya Agustin itu dicerita tentang evolusi manusia dari awal 2 juta hingga 1,8 juta tahun yang lalu bang. Itu ya kurang lebih abang juga udah menyaksikan fragmen-fragmennya dalam itu ya Sapiennya Sapiennya Harari. Ya kita mulai dari Evolusi manusia. ya manusia dimulai sebagai dari bangsa pengumpul pemburu, akhirnya bisa memproduksi alat gitu kan untuk melakukan Pengintai awalnya ya pengintai bang, pengumpul pengintai. itu dia. Oh iya, nunggu sisa-sisa. Nunggu sisa-sisaan, berada di bawah rantai makanan, dalam siklus rantai makanan manusia ada di paling bawahnya bang. Karena nggak punya taring sama cakar gitu bang. Kalah sama spesies hewan-hewan. Ototnya kalah juga. Hingga akhirnya dia bisa dan batu itu kreativitas pertama ternyata bang. Kalau di bukunya Agustinus itu. Bukunya Agustinus malah yang Creative Spark itu, percikan kreatif itu bang. Batu kreativitas pertama, terus manusia belajar untuk menggunakan kayu, nyiptain tongkat, perpaduan antara kayu dan batu gitu bang. Jadi senjata Ya, jadi alat. senjata, terus bisa nguasain api bang. Menciptakan api dari batu. Terus juga memanfaatkan petir gitu-gitu. Oh. Bang. Itu di Creative Spark. Creative Spark bang. Ada gitu. Tapi kan kita nggak bisa melihat detail gitu ya bang. Mungkin kita mencintai kehidupan ini karena kita detail. Kita ada mengalami dan menyaksikan kehidupan ini gitu bang. Tapi kita nggak bisa pergi ke masa lalu. Iya, 2 juta tahun yang lalu gitu bang. Nah, dari situ manusia sekarang ini berada di puncak mata rantai makanan bang. Wah, kok kayaknya ada yang ganjel gitu bang. Maksudnya aku sendiri, wah kayak abis ini apa nih gitu kan ya, kayak kalau nonton sinetron lah. Lanjutannya apa gitu. Yaudahlah. Penasaran. Akhirnya tadinya buku ini nggak mau aku buka bang, mau aku simpen aja bang. Masih diplastikin gitu. Nanti aja. Gitu. Nanti aja lah. Ya akhirnya yaudahlah, tak buka. Wah menarik sekali ini. Lebih menarik dari Creative Spark malah. Saling melengkapi ternyata. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Kayak itu ya, sinetron bersambung itu lah ya. Kira-kira kayak gitu lah ya. Betul. Melengkapi ini di bukunya Junaid Mubin sendiri ini ya dia ngelihat dia sebenarnya ini melingkupi manusia hari ini ya. Itu dibahas juga soal evolusi manusia yang jadi pengintai di sini. Dia cuma nyuplikin sekilas-sekilas aja bang. Sekilas kayak. Dari Creative Spark tertarik ke sini, memang buku ini direkomendasikan? Tidak bang. Enggak. Cuman nggak tahu ya. Aku ngelihatnya kayak ada benang merah gitu bang. Manusia udah superior ya bang. Sapien, gitu, mendaulat diri jadi sapien. Iya, udah superior. Dia kan kalau pertanyaannya siapa bang? Harari? Bukan, yang penulis buku filsafat Fahruddin Rais? Yang biasanya kita Justin Gardner? Biru. Jujun? Iya, banget ya. Yun Surya Sumantri itu kan. Kan kalau di pengantarnya kan. Iya.
Bisakah Tuhan menciptakan batu yang amat besar gitu kan? Sehingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Nah iya bang. Nah itu kan melihat kalau hari ini kita saksikan, oh, bisa nggak sih manusia dengan kecerdasannya menciptakan kecerdasan lain sehingga manusia Kalah cerdas sama kecerdasan yang dibuatnya itu gitu kan ya. Mungkin kalau kita sama-samakan seperti itu gitu kan. Manusia superior, Tuhan dalam konteks pertanyaan Yun Surya Sumantri Bisakah juga. manusia menciptakan kecerdasan yang kecerdasan ngalahin kecerdasan? Iya, betul gitu bang. Itu kan kekhawatiran, bukan kekhawatiran ilmuwan ya bang ya. Kekhawatiran kita yang masyarakat awam kan. Oh iya nih, kalau gua udah belajar baca buku terus apa gitu kan, gue belajar mengalami berbagai pengalaman dalam hidup terus apa gitu kan, masa Itulah yang mendorong baca buku ini. iya, masa mau dikalahin mesin gitu aja bang ya. Gitu. Kan sering kita merefleksi diri, oh iya karena ada judul kecilnya juga ya. Iya. Kisah tentang superioritas manusia atas mesin. Apa yang manusia miliki dan tidak dimiliki oleh robot. Oh iya, menarik memang judulnya ya. Terus itu ya, wah ternyata ya baca bagus, dan asik gitu ya. asik bang. Nggak mau berhenti. Berhentinya pas capek mata bang. Capek. Soalnya kemarin juga sempat inilah bermasalah mata, jadi membatasin sekarang, nggak bisa tidur mata ya. Oh iya, sempat apa? Iritasi apa Pak? Iya, kena radiasi komputer. Itu kalah sama mesin berarti. Oh iya juga lah. Oh, tapi di buku ini juga menarik bang. Mungkin kalau kamera nih bang, Iya. kan sempat dibahas, aku lupa. Ada bahas juga benar nih. Ada. Kamera itu nggak sekompleks mata gitu bang. Teknologi yang. Oh iya. Soalnya kayak kita kamera bagus juga untuk ngambil titik fokus kan perlu durasi berapa detik gitu kan ya. Kalau mata kan zoom out, zoom in juga kamera kan perlu teknik. Iya. Mata gitu. iya mata, wah gila mata. Ya, pasti yang nyiptain mata ini luar biasa bang. Siapa ya nemunya ya. Oh ini udah kamu menyetubuhi buku yang kau nyerahnya kayak gini nih. Jamah. Oh, jadi memang di sini sebenarnya mengukuhkan pertanyaan tadi, kecerdasan mesinnya itu tetap Terbatas bang. terbatas. Walaupun lagi ada penelitian juga sih di buku ini bilang bahwasannya ya mesin itu mau diarahkan memiliki tingkat kesadarannya sendiri gitu, sama kayak manusia gitu. Tapi pasti pada kelompok manusia yang terbatas juga yang bisa ngalahin mesin itu ya. Betul bang. Karena hari ini kan banyak juga yang korban berita hoax. Iya. Jadinya gatal, musuhan sama teman. Ya. Kan banyak yang kayak gitu Iya, kan, betul. korban media sosial. Yang ringan-ringan kayak gitu. Pasti kelompok manusia yang seperti itu yang kalah sama mesin. Iya kan? betul bang. Jadi Berarti baca ini juga bisa jadi tips ya. bisa agar jadi nggak tips kalah sama mesin. sama mesin, betul bang. Oke. Setelah baca, apa yang paling menarik di buku ini? Yang paling menarik itu dia nyuplik Bahas artificial intelligence ya. artificial Oh iya, intelligence. Stephen Hawking dibawa juga namanya Elon Musk. Gitu. Tapi yang paling menarik dibaca itu ini. yang Einstein itu bang. Bahas Google. Oh, dia bahas Einstein juga di sini. Ya? Bahas Einstein. Apa bahasanya tentang Einstein? Jadi dia nyuplik Einstein yang bahwasannya Zero. Tuhan tidak sedang bermain dadu itu bang dalam proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta jagat raya ini. Jadi semuanya itu terpolarisasi bang. Iya, bukan soal untung-untungan, kebetulan. Bukan soal itu gitu. Mungkin kita terasa wah ya bang kalau abang sering cerita mukjizat itu bang. Siapa nih Imam mukjizat? Itu kan mukjizat itu kan ya yang nabi dibakar gitu kan. Enggak. Ya kalau manusia dibakar mati gitu kan ya. Iya. Kalau hukum alamnya gitu kan,
bentuk logisnya kan yang dibakar mati gitu kan. Iya, secara material normal ya pastilah. Pasti. Nah, tapi ya kalau kita mengalami kehidupan di dunia sebagai manusia biasa, kita bakal ketemu sama, oh iya benar, Tuhan nggak sedang bermain dadu. Apa yang kita upayakan itu yang kita dapat gitu kan Bang ya. Kita mau ke kampus, kalau kita berjalan ke pasar ya nggak nyampe Bang. Jadi terukur gitu. terpola, timbangannya memang seimbang. Jadi ya logis, semuanya logis Bang. Dunia ini dibangun dengan sebuah alur yang logis gitu Bang. Arsitekturnya mantap sekali Bang. Iya. Jadi ya itu, oh iya, aku nangkepnya gitu Bang, mau interpretasinya, oh ya Tuhan nggak sedang bermain dadu, semua dibangun dengan bangunan yang logis, yang holistik gitu. Mukjizat terjadi itu ya karena si nabinya ini Dia taat pada struktur dan pola alam itu. Iya. Mukjizat terjadi ya kalau nggak ditolong ya dia bakal mati gitu kan. Nah, makanya Tuhan nolong gitu. Ada variabel lain yang lain. Oh iya. Itu yang saya sering ulang-ulang. Secara material kita semua punya jari, dicelupkan ke air, dia basah. Pertanyaannya apakah bisa? Tidak bisa? Bisa. Bungkus pakai plastik. Gitu. Iya. Nah, plastik itu kan variabel lainnya. Jadi kalau kita hubungkan sebenarnya, ini di luar konteks ini sedikit ya. Ya, saya selalu membaca hukum itu kan hukum alam ya. Iya. Ya proporsional. Ya bahwa ada hewan, semua hewan itu dengan segala peruntukan dan kebermanfaatannya ya. Iya. Ada yang menggemburkan tanah, ada yang kotorannya jadi pupuk, ada yang untuk makanan. Boleh semua diambil, tapi jangan berlebihan. Makanya kalau alam yang dieksploitasi secara habis-habisan, pohonnya dihabisin, jatuh jadi banjir. Karena strukturnya dirombak. Kalau bangun rumah ada tiang, ya dikurangin tiangnya, ambruk kan. Iya. Mungkin kira-kira kayak gitulah ya. Nah itu dibahas di buku ini. Ya secara nggak eksplisit Bang, tapi implisit dia lebih jelasin soal pola pikir apa sih yang membedakan pola pikir manusia sama mesin itu sih Bang. Tapi dan soal rekayasa Tuhan tadi. Rekayasa Tuhan itu soal pembangunan alam itu dibahas ya? Dibahasnya di Creative Spark Bang. Oh di Creative Spark. Bang. Tapi dia tentang Tuhan, agama Tuhan gitu Bang. Dia ngelihat bahwasan si Agustin Fontes Bang. Di Creative Spark ya boleh jadi gitu Bang. Dia mengatakan agama itu imajinasi tertinggi manusia untuk memahami apa yang dimaksud dengan realitas tertinggi ya. Kalau para filsuf gitu kan biasanya meredaksikan Tuhan itu sebagai realitas tertingginya gitu. Maka dia nggak batas, oh ya Tuhan sebagai nama apa gitu kan. Ada realitas tertinggi yang mengatur dunia ini gitu ya, atau menjalankan dunia ini supaya sistematis tadi itu Bang. Jalannya tersistem gitu. Oh iya, artinya ada sedikit pembahasan gitu. Berarti itu sangat religius juga ya bukunya. Ya makanya aku bingung Bang. Ya kan penikmat filsafat, penikmat buku-buku agama, penikmat buku sains, ngebenturin. Iya ngebenturin. Oh ini nggak ada jalan merahnya. Tapi Junaid Mobin ini menggabungkannya. Dia malah iya Bang, dibilang sains, ilmu pengetahuan, filsafat, seni, agama itu cuman kacamata kita untuk membantu kita melihat realitas dunia itu aja. Gitu ya. Jadi wah, kan dialog-dialog yang belakangan berkembang itu kan seolah-olah apalagi saintis sama kaum
filsafat ya, yang gemar terhadap filsafat itu seolah-olah wah ini yang berkontribusi terhadap peradaban, yang ini enggak, ini gitu. Seolah-olah lagi memisahkan apa yang sebenarnya bangunan holistik untuk manusia menjalani kehidupan di dunia gitu Bang. Oh, jadi agak spoiler dikit ya. Kita spoiler dulu terhadap isi buku. Matematis yang dimaksud ini bukan soal angka-angka ya, Bukan soal tapi yang angka-angka. dimaksudkan dia perhitungan. Aku juga belum baca bukunya karyanya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ya Bang ya. Tapi dibilang itu Disebut di sini. Disebut bentuknya yang itu tokoh Aljabar. aljabar. Jadi karyanya itu malah berbentuk prosa katanya Bang. Karena aku nggak bisa bahasa Arab ya Bang. Dia narasi ya. Narasi Bang, prosa gitu. Kalau kita ngeliat di situ dijelasin juga bangunan silogisme itu ya itu kecerdasan matematis Bang sebenarnya. Iya, sebenarnya